Ini kan masih di gigi 1 guys. Wih, taksi nyelip guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di AF Channel. Kali ini gue bakalan sharing sedikit tentang belajar mobil buat pemula. Oke, ini gue gunain mobil Honda Jazz tahun 2008 buat belajarnya. Oke, mau tahu gimana caranya? Pantangin terus videonya. Oke? Nah, sekarang kita udah ada di dalam kabin mobil. Jadi sebelum menjalankan mobil, apa aja sih yang kita harus pahamin dulu sebelum menjalankan mobil? Yang pertama, di sini ada tuas transmisi. Ada tuas transmisi. Maaf, ngomongnya agak sedikit belibet. Yang pertama ada P, R, N, D, dan S. Jadi kita harus tahu dulu dari huruf-huruf ini apa aja fungsinya. Yang pertama P. P itu parkir. Biasanya kita gunain ketika mobil sedang terparkir. Kemudian R atau reverse. Biasanya kita pakai ketika untuk memundurkan mobil atau menjalankan mobil ke arah belakang. Dan N netral, posisi netral. Jadi biasanya posisi netral kita pakai ketika lampu merah atau sedang parkir paralel. Caranya gampang banget. Ini tinggal dicolokin. Di sini ada tuas atau ada bagian lubang. Kita gunain kunci. Pakai gagang kunci aja. Kita colok. Di sini ada tombol di bagian belakang. Kita tarik sedikit sampai posisi ke netral. Kemudian dicabut dan turunin handbrake-nya. Handbrake harus dalam posisi keadaan turun. Kalau posisi handbrake-nya masih di atas, itu mobil tetap akan tertahan atau dalam posisi ngerem. Jadi kita harus turunin posisi netral. Jadi ketika posisi paralel, mobil bisa didorong-dorong atau jadi nggak ngehalangin mobil yang sebelumnya udah terparkir. Tapi harus diingat, ketika posisi paralel atau parkir paralel, jangan parkir dalam keadaan posisi jalanan yang menanjak atau turunan. Karena itu bisa aja mobilnya kayak turun gitu. Karena kan memang sini kan fungsinya biar bisa menggeser mobil ke depan atau ke belakang. Jadi biar parkir orang pertama itu bisa memindahkan mobil kita secara didorong. Nah, lanjut aja ke D. Nah, D atau drive, ini kita gunain ketika kita mau menjalankan mobil atau mengemudikan mobil. Jadi posisinya ada di posisi D. Kemudian S atau sport, biasanya banyak ada di mobil Honda. Ini fungsinya sama kayak mobil manual. Jadi mirip-mirip kayak mobil manual kayak gitu. Untuk perpindahan gigi dia ada di bagian sini, di balik kemudi atau di balik setir. Nah, ada minus. Ini buat ngurangin, menurunkan gigi. Kemudian di sebelah kanan ada plus untuk menambah gigi. Jadi kekuatannya lebih responsif lagi. Oke, dari situ kita langsung ke bawah. Di sini ada pedal gas. Ada pedal gas atau pedal gas dan pedal rem. Ada dua. Sorry, kelihatan? Sebentar. Nggak kelihatan, saya buka dulu sedikit pintunya biar lebih kelihatan. Nah, di sini ada pedal rem, pedal gas. Jadi kita cukup gunain pakai satu kaki aja, nggak perlu pakai dua kaki. Jadi posisi kaki kirinya lebih banyak standby, jadi nggak banyak bergerak. Jadi kita pakai kaki kanan dan untuk memindahkan ke gas dan ke rem. Nah, kita tutup lagi pintunya biar lebih terang. Dari situ kita coba nyalain mobil. Jadi posisi nyalain mobil. Nah, pintunya kita tutup dulu. Tadi pintunya kebuka karena panas guys. Nah, kunci. Berhubung tadi kita udah di posisi N, usahain kalau nyalain mobil di posisi P.
Nah, ini nggak perlu dicolok lagi. Jadi udah tinggal ditarik tombol, dorong sampai ke posisi P. Dan handbrake harus di posisi atas. Kita tarik sampai full biar mobilnya nggak bergerak. Kita masukin kunci. Nah, sampai nyala. Menyalakan mobilnya juga nggak sembarangan. Jadi pertama kita injek rem dulu. Injek remnya. Kemudian nyalain mobil. Nah, pelan-pelan kita lepas handbrake ke bawah. Tetap injek rem bagian bawahnya. Jadi pedal rem tetap kita injek pakai kaki yang kanan. Mau jalanin mobil, ini kita tarik ke posisi D. Nah, ke posisi D. Lepasnya jangan buru-buru, jadi langsung. Nah, jadi angkatnya kayak pelan-pelan aja. Set. Karena mobil matic biasanya tanpa kita gas itu udah jalan sendiri. Jadi pelan-pelannya kita lepas gasnya. Nah, di sini otomatis dia udah jalan. Pelan-pelan aja. Nah, kita belokin sedikit ke kanan. Pelan. Nah, kalau kita mau nambah speed, ini kita injek pelan-pelan pedal gasnya. Kita injek pedal gasnya pelan-pelan. Nah, kalau mau ngerem juga sama. Jadi kalau mau ngerem, pindahin kaki kanan ke pedal rem. Kita ke kiri sedikit. Nah, pelan-pelan kita pindahin kaki kanan ke pedal rem. Nah, mau jalan lagi, kita lepas lagi guys. Usahain posisi tangan ini begini. Karena lebih gampang ketika kita mengemudikan mobil. Ada kebanyakan orang ketika mengendarai mobil, tangannya kayak gini. Nah, ini nggak fleksibel banget sih kalau menurut gua. Jadi buat belok-beloknya juga lebih susah. Tapi kita usahain pegang mobilnya kayak gini. Nah, di sini kan panas guys. Kita nyalin dulu AC-nya. Lupa. Nah, kasihan kameramennya gerah. Nyampe kaca gue dibuka-buka. Nah, dari situ ke jalan pelan-pelan aja. Jadi belajar mobil nggak perlu cepat-cepat. Kita pegang kayak gini lagi. Nah, kita belok sedikit ke kiri. Ingat guys, jadi kalau mau belok kita harus lihat kiri kanan sambil injek rem pelan. Kalau udah kosong kita ambil. Nah, posisi tangan rubah yang kiri, set, balik lagi sini. Nah, sambil lihat kaca spion. Pastiin kaca spionnya kiri kanan nggak ada kendaraan yang nyelip. Kita jalan terus. Sebenarnya mudah kalau kita udah tahu fungsi dari transmisi, fungsi dari pedal gas dan pedal rem. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja jalan rayanya. Nah, set, jangan tetap sambil konsentrasi guys. Jalannya pelan. Ini kan di posisi D. Jadi tetap di posisi D. Nah, lihat di sini. Kalau kita mau lebih responsif lagi, atau kayak misalkan di depan ada mobil, ini kita bisa gunain kita pindahin ke posisi S. Tarik dulu tombolnya, tarik tuas ke S, baru kita ngebut. Nah, jangan ngebut-ngebut. Ini buat contoh aja kalau misalkan mau menambah tenaga atau torsi dari si mobil tersebut. Nah, jalanin. Nah, ini dia nggak bakal ngerubah. Jadi posisi gigi atau ibaratnya ke posisi gigi itu dia tetap di gigi 1. Gigi 1. Kalau kita mau nambah ke gigi 2, jadi tinggal tambah yang ada di samping kanan setir. Ada di samping setir. Jadi nanti kita coba buat nambah
giginya. Ini kan masih di gigi 1 guys. Wih, taksi nyelip guys, ngeri. Abang hampir terheran-heran guys. Kita kan lagi belajar pelan-pelan. What? Nah, di sini. Kalau mau tahu, di sini nih guys. Jadi ada perpindahan giginya, ada di sebelah sini. Kelihatan nggak? Nah, itu ada. Ini gigi 2. Kalau kita turunin ke gigi 1, itu biasanya ngegerung dia. Kelihatan guys? Oke, balik lagi ke kamera gua. Nah, jadi kayak gitu aja guys. Sebenarnya belajar mobil matic simple, nggak terlalu susah atau nggak terlalu ribet kayak mobil manual. Biasanya kalau orang udah belajar manual, pindah ke mobil matic, itu biasanya udah kayak di atas angin guys, sudah enak banget. Udah nggak perlu mikirin pindahin gigi, nggak perlu injek kopling. Jadi posisi kaki kita yang kiri udah tinggal standby aja. Nah, ini udah mulai ngegerung nih guys. Kita tambahin giginya. Nah, jadi kayak apa ya, mobil pindah gigi gitu. Padahal kan ini matic, jadi perpindahannya lebih enak. Biasanya sih gue gunain ketika tanjakan tinggi, gue pakai gigi 1, nambah lagi sedikit. Tapi kalau buat nyelip, nah nyelip juga kayak gitu. Jadi posisi S, kemudian gas sedikit, pindahin transmisinya ke 1 atau 2, langsung digas. Jadi lebih responsif gitu guys. Nah, ini kan karena kita di lampu merah nih guys nih. Usahain posisi transmisi kita pindah ke netral. Bisa aja di posisi D. Kalau misalkan lampu merahnya masih lama, itu bakalan cepat ngerusak mesin mobil. Jadi kita posisi transmisi di N. Kalau kaki yang kanan mau ngelepas pedal rem yang ada di bawah, kita tarik handbrake. Nah, ini lepas kakinya. Ini kita udah nyantai. Nanti mau jalan lagi, kita injek ke pedal rem dulu, kemudian tarik tuas transmisi ke bawah, posisi D. Nah, kita jalanin sedikit gitu. Jadi sama basicnya kayak tadi kita belajar ngejalanin mobil. Nah, posisi N aja karena masih lama lampu merahnya. Jadi intinya sih guys, kalau mau belajar mobil mah gampang, asal ada keberanian dulu. Ada keberanian, ada kemauan, dan paling penting ada mobil. Karena kita mau belajar mobil kan guys. Jadi kita harus ada mobil dulu. Nggak apa-apa pinjam punya temen dulu atau rental. Bisa lebih enak sih yang mobil rental guys, karena kan mobil rental itu kan biasanya udah terasuransi. Karena ada beberapa rental mobil juga yang menyediakan udah dapat SIM kan. Jadi bukan pakai mobil kita. Jadi ya amit-amit gitu, kalau misalkan ada kejadian apa-apa di jalan juga kan biasa udah ada asuransi dari si rental. Jadi lebih nyaman. Sayang kalau pakai mobil kita sendiri, karena biaya perbaikan mobil kan nggak murah, agak sedikit mahal. Nah, mungkin segitu aja sharing gue tentang belajar mobil kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang lagi coba belajar mobil. Semoga nggak susah ya pengertiannya dari gue. Gue kira cukup. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Jangan lupa di subscribe, comment, like, dan share ke teman-teman kalian, biar channel gue lebih berkembang lagi guys. Oke? Sekian dari gue. Tetap support channel gue dan pantengin channel gue di AF Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.